Ibu Kota Nota Nusantara atau IKN, sebuah visi besar yang tengah diwujudkan di tengah belantara Kalimantan. Pembangunan ini bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan, adalah megaproyek masa depan Indonesia yang diharapkan menjadi kota cerdas dan berkelanjutan. Sebuah kota yang dirancang dengan teknologi terkini, ramah lingkungan, dan menjadi simbol kemajuan bangsa. IKN digadang-gadang akan menjadi representasi Indonesia di mata dunia. Sebuah kota yang modern, namun tetap berakar pada budaya dan kearifan lokal. Namun, di tengah pembangunan yang ambisius ini, muncul isu sensitif, dugaan maraknya praktik prostitusi di sekitar kawasan proyek. Sebuah ironi di tengah upaya membangun kota yang bermartabat. Isu ini mencuat ke permukaan, menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di berbagai kalangan. Kabar ini langsung jadi perbincangan hangat di media sosial dan pemberitaan nasional. Berbagai komentar dan opini bermunculan, ada yang menyayangkan, ada yang mempertanyakan, dan ada pula yang menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang. Isu ini menjadi bola liar yang menggelinding, menarik perhatian publik dari berbagai lapisan masyarakat. Publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin proyek yang dijaga ketat dengan pengamanan berlapis dan pengawasan yang ketat bisa tercoreng isu sosial seperti ini? Sebuah pertanyaan yang wajar, mengingat IKN adalah proyek strategis nasional yang menjadi perhatian seluruh bangsa. Bagaimana mungkin praktik prostitusi bisa tumbuh subur di area yang seharusnya steril dari kegiatan ilegal? Apakah ini sekadar rumor, atau ada fakta tersembunyi di balik pembangunan? Perlu adanya investigasi mendalam untuk mengungkap kebenaran di balik isu ini. Jangan sampai isu ini menjadi presiden buruk bagi pembangunan IKN ke depannya. Isu ini penting dibedah, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mencari akar masalah dan solusi yang tepat. Tapi agar kita memahami duduk perkaranya secara jernih. Dengan informasi yang akurat dan transparan, kita bisa menghindari kesalahpahaman dan spekulasi yang tidak berdasar. Pemahaman yang jernih akan bantu kita dalam mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Narasi yang beredar menyebut kehadiran ribuan pekerja konstruksi yang datang dari berbagai daerah memicu pasar baru layanan esek-esek. Sebuah konsekuensi yang mungkin tak terhindarkan dari pembangunan skala besar. Namun, bukan berarti kita bisa membiarkan hal ini terjadi tanpa upaya pencegahan dan penanggulangan yang serius. Ini menyoroti bahwa pembangunan tak hanya soal fisik, membangun gedung-gedung pencakar langit dan infrastruktur modern, tapi juga dampak sosial yang harus diwaspadai. Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Jangan sampai pembangunan hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar menjadi korban. Penting untuk menelusuri sumber informasi, memverifikasi klaim, agar kita tidak terjebak dalam informasi yang salah atau menyesatkan, dan mendengar respons pihak berwenang. Keterbukaan dan akuntabilitas dari pihak berwenang sangat penting dalam menangani isu ini. Dengan begitu, diskusi publik bisa lebih komprehensif dan solusi yang diambil benar-benar konstruktif. Mari kita kawal pembangunan IKN dengan kritis dan konstruktif demi mewujudkan kota yang cerdas, berkelanjutan, dan bermartabat. Isu ini mulai menguat sekitar pertengahan 2023, dipicu pemberitaan media lokal di Kalimantan Timur. Fenomena sosial baru muncul seiring arus pekerja proyek ke Penajam Pasir Utara, yang dianggap jadi target pasar potensial praktik terlarang. Media lokal melaporkan indikasi prostitusi tersembunyi di Kecamatan Sepaku, dekat zona inti IKN. Laporan awal didasarkan pada pengamatan, wawancara anonim, dan keresahan warga. Isu ini lalu diangkat media nasional, memperluas jangkauan dan memperkuat narasi. Dari sinilah bola salju isu bergulir, hingga akhirnya memicu respons aparat dan pemangku kebijakan pusat. Praktik prostitusi di sekitar IKN, sebuah fenomena yang sayangnya muncul seiring dengan perkembangan kota baru ini. Kehadiran proyek pembangunan berskala besar seperti IKN seringkali membawa dampak sosial yang kompleks, termasuk peningkatan aktivitas prostitusi. Diduga kuat, praktik ini dijalankan dengan dua metode utama, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, yaitu secara online dan offline. Kedua metode ini memanfaatkan celah yang ada di masyarakat dan teknologi. Metode online memanfaatkan berbagai aplikasi kencan yang populer di kalangan masyarakat. Aplikasi ini menjadi platform yang mudah diakses untuk menawarkan jasa prostitusi. Selain itu, mereka juga menggunakan pesan instan
yang menawarkan privasi lebih dalam berkomunikasi dengan calon pelanggan. Praktik ini dikenal luas dengan istilah Open BO, sebuah kode yang sudah dipahami banyak orang sebagai tawaran prostitusi online. Para pelaku memasarkan diri secara anonim, menggunakan foto profil palsu dan identitas yang disembunyikan untuk menghindari deteksi. Transaksi dan negosiasi harga dilakukan lewat chat pribadi, memastikan hanya pihak yang berkepentingan yang mengetahui detailnya. Metode ini dianggap lebih aman dan efisien oleh para pelaku, karena meminimalisir kontak langsung dan jejak digital yang bisa dilacak. Hal ini tentu saja mengurangi risiko tertangkap oleh pihak berwajib, yang membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit. Sementara itu, metode offline masih marak terjadi di berbagai lokasi di sekitar IKN. Tempat-tempat seperti penginapan murah, wisma, dan warung remang-remang menjadi lokasi transaksi yang umum. Transaksi terjadi secara langsung antara pelaku dan pelanggan, tanpa perantara aplikasi atau pesan online. Aktivitas ini biasanya meningkat setelah jam kerja para pekerja proyek, yang mencari hiburan setelah seharian bekerja keras. Kombinasi dua metode ini, online dan offline, menciptakan tantangan yang besar bagi penegak hukum. Hal ini menciptakan ekosistem prostitusi yang kompleks dan sulit diberantas, karena melibatkan teknologi dan interaksi langsung. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus meningkatkan patroli fisik di lapangan dan patroli siber di dunia maya. Langkah ini diperlukan untuk membongkar jaringan prostitusi yang semakin canggih dan terorganisir di sekitar IKN. Satpol PP Penajam Pasar Utara rutin melakukan razia penyakit masyarakat, termasuk prostitusi. Data mereka mengonfirmasi adanya praktik prostitusi di wilayah tersebut, meski skalanya perlu proporsional. Dalam beberapa operasi, belasan orang terjaring, didata, dan dibina. Satpol PP memetakan lokasi rawan, seperti penginapan dan warung di Kecamatan Sepaku, terutama dekat kamp pekerja. Pemetaan ini penting agar patroli lebih efektif. Kepala Satpol PP mengakui fenomena ini sebagai dampak sosial pembangunan IKN. Dengan data dan pengakuan resmi, isu ini jelas butuh penanganan serius lintas pihak. Isu ini juga jadi perhatian DPR, khususnya Komisi Pembangunan dan Hukum. DPR menegaskan pembangunan IKN harus memperhatikan aspek sosial bukan hanya fisik dan ekonomi. Munculnya isu prostitusi dianggap alarm potensi masalah sosial yang harus segera ditangani. DPR mendesak penegakan hukum tegas, serta pendekatan preventif dan edukatif. Otorita IKN diminta proaktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan. Otorita IKN, lewat Menteri Basuki Hadimuljono, membantah keras praktik prostitusi marak di kawasan inti IKN. Ia menegaskan area inti IKN steril dan berada di bawah pengawasan ketat. Patroli gabungan rutin dilakukan bersama TNI, Polri, dan petugas internal. Beberapa warung yang dicurigai jadi tempat praktik terselubung sudah ditutup. Klarifikasi ini penting untuk meluruskan persepsi publik dan menjaga citra IKN. Menteri Basuki menegaskan, langkah nyata sudah diambil untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Otorita berkomitmen penuh menciptakan lingkungan yang aman dan beradab sesuai visi IKN. Menteri Basuki menekankan, isu prostitusi di sekitar IKN adalah isu lama yang sudah pernah ditangani sejak 2023. Isu ini kembali diviralkan di 2024. Seolah-olah fenomena baru, padahal sudah ada penanganan. Patroli gabungan dan penutupan warung sudah dilakukan sejak awal isu muncul. Mengangkat isu lama dianggap berpotensi mendiskreditkan progres pembangunan IKN. Citra IKN sebagai kota masa depan harus dijaga dari narasi negatif. Respons cepat dan tegas adalah bagian dari strategi manajemen reputasi. Komunikasi publik yang proaktif dan transparan jadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat. Penting membedakan kawasan inti pus pemerintahan IKN dengan Kecamatan Sepaku. KIP adalah zona super prioritas di bawah pengawasan otorita, dengan keamanan berlapis dan pengawasan 24 jam. Di dalam KIP, tidak ditemukan praktik prostitusi seperti yang dinarasikan. Sementara itu, Kecamatan Sepaku adalah wilayah lebih luas di luar KIP, tempat temuan Satpol PP terjadi. Jarak antara lokasi razia dan KIP bisa puluhan kilometer. Penjelasan ini penting agar pemberitaan tidak menyesatkan. Penanganan masalah di wilayah penyangga adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya otorita. Kesimpulannya, isu prostitusi di sekitar IKN memang ada. Kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas ini. Namun, penting untuk memahami konteks dan lokasinya secara tepat. Isu ini terjadi di wilayah penyangga seperti Sepaku,
yang merupakan area di sekitar IKN yang mengalami perkembangan pesat seiring dengan pembangunan ibu kota baru. Perlu digarisbawahi, isu ini bukan terjadi di inti IKN, di area pusat pemerintahan dan fasilitas utama yang sedang dibangun. Ini adalah perbedaan yang krusial. Penting bagi publik untuk memverifikasi informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya lebih lanjut. Jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Lakukan pengecekan fakta untuk memastikan kebenarannya. Sensasi seringkali menutupi fakta, dan berita yang bombastis cenderung lebih menarik perhatian daripada informasi yang akurat dan berimbang. Oleh karena itu, sikap kritis dan tabayun atau klarifikasi sangat dibutuhkan. Kita harus mampu menganalisis informasi secara mendalam dan mencari tahu kebenarannya dari berbagai sumber. Penanganan dampak sosial megaproyek seperti IKN membutuhkan kolaborasi semua pihak, dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan. Otorita IKN sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan IKN, pemerintah daerah yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi sosial dan budaya setempat, aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, dan tentu saja masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan IKN. Penegakan hukum harus diimbangi dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, agar mereka memiliki pemahaman yang benar tentang IKN dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Menjaga nama baik IKN adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau otorita IKN, tetapi seluruh warga negara Indonesia. Ini adalah demi mimpi besar bangsa untuk memiliki ibu kota yang modern, berkelanjutan, dan menjadi simbol kemajuan Indonesia di mata dunia. Kritik konstruktif diperlukan sebagai bagian dari proses pembangunan, tapi harus berbasis data valid dan niat baik untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan atau menyebarkan kebencian. Dengan validasi informasi yang cermat dan kolaborasi yang solid dari semua pihak, IKN bisa tumbuh jadi ibu kota yang beradab, aman, dan membanggakan Indonesia, serta menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.